Say that again? It's fantastic. Yes, it is. Guys, I got it. Ready? Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film superhero yang dibatalkan. He is most eager to join us. Good. Start with him. Now, Bob, you listen to me. Untuk data ini, kita akan melihat saat-saat paling penting film superhero tidak bisa diluncurkan. Segala sesuatu dari sequel yang direncanakan yang mengalami masalah, dan juga konsep yang sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan. Film superhero batal yang manakah yang ingin kamu lihat? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Green Lantern 2. To be chosen to join its ranks is the highest of honors and the greatest of responsibilities. Yeah, that part I heard about. Sebelum Green Lantern memulai debutnya, ada pembicaraan tentang trilogi film seputar karakter ini. Itu semua berubah saat film diputar di bioskop. Penonton sama sekali tidak terkesan dengan cerita dan kostum CGI yang mengerikan. Ryan Reynolds sendiri telah berulang kali mengolok-olok berada di film tersebut. And please don't make the super suit green or animated. Dengan semua reaksi dari para penggemar, serta serangkaian review yang buruk, studionya pun akhirnya menyerah dan meninggalkan sequel di masa depan nanti. Lebih dari 10 tahun kemudian, hal terdekat yang pernah kita lihat dengan Green Lantern di layar film adalah cameo cepat dari alien dengan cincin di Zack Snyder Justice League. Mungkin Hal Jordan akan mendapatkan kesempatan kedua nanti. You know, we were saying on Earth, we say, I'm only human. Nomor 9, sequel dari Fantastic Four tahun 2015. Strap in and get comfy, kids. We're about to make history. Yeah, or die. Either or. Ketika reboot Fantastic Four diumumkan, ada banyak harapan tinggi untuk film ini dan harapan untuk sequel. Setelah Jeremy Slater menulis naskah asli untuk Fantastic Four 2015, Josh Trank menulis ulang semuanya. Penulisan ulang skrip bolak-balik ini mengganggu film sampai akhirnya diputar di layar dan sangat mengecewakan para penggemar. Reed, what happened to me? I don't know, but I'm gonna figure this out. Sementara Fox telah menjadwalkan sequelnya akan dirilis pada tahun 2017, tapi tanggal rilisnya diundur sampai 3 kali. Pendapatan box office yang rendah dan review penggemar yang jelek membuat kami ragu kalau akan ada sequelnya. Dan sekarang setelah Fox diakuisisi oleh Disney, film Fantastic Four berikutnya pasti nggak akan terjadi. Okay, let me explain. Why? I'm no good to you, to anyone. This is all my fault. Nomor 8, Hellboy 3. You have ridiculed me. And you have brought this unto yourself. Film Hellboy pertama memiliki 2 pemain utama yang dianggap sebagai bagian rumit mengapa mereka melakukannya dengan sangat baik, Ron Perlman dan Guillermo del Toro. Sementara kedua belah pihak berdiskusi tentang membuat yang ketiga untuk sementara waktu, penggemar terus dibuat menunggu. Tapi jadwal del Toro yang terkenal pada terus mendorong proyek itu mundur. Let me put this to you as delicately as I can. Setelah selesai dari The Hobbit dan membuat Pacific Rim tahun 2013, sepertinya dia punya waktu untuk membuat Hellboy yang ketiga. Tapi 4 tahun kemudian, dia secara resmi mengkonfirmasi bahwa film itu nggak akan terjadi. Dan yang sedihnya, Hellboy tahun 2019 yang reboot itu punya review yang sangat jelek. Sangat diragukan lagi kita melihat Ron Perlman memakai tanduk itu lagi. Fred, why are you with me? Do you need everyone to like you? Everybody? Nomor 7, X-Men Origins, Magneto. I didn't know I still had that. There's so much more to you than you know. Not just pain and anger. It's good too, I felt it. Pada suatu waktu, ada ide di Fox Studios untuk memproduksi cerita mutan solo sebagai bagian dari seri X-Men Origins. Meskipun mereka berhasil merilis cerita Wolverine, tapi filmnya nggak berjalan sebaik yang diharapkan. Just had a rough night. Tapi studio masih menginginkan film X-Men baru berdasarkan versi muda dari banyak pemain utama. Banyak ide dan konsep untuk film Origins Magneto diserap ke dalam X-Men First Class. Karena film X-Men yang menakjubkan itu menutupi sejarah Magneto dengan sangat baik. Dia tidak lagi membutuhkan film tentang latar belakangnya. Dan gak ada film lain dengan nama Origin yang akan dibuat. Eric, I believe. I prefer
Magneto. Nomor 3, The Amazing Spider-Man 3. How many men did you have in mind? I want to keep it small. Everything you need is already at Oscorp. Ada rumor bahwa sequel ketiga dari Amazing Spider-Man bisa membawa banyak karakter baru yang menarik seperti Mysterio ke dalam filmnya. Film ini juga akan meletakkan dasar untuk film spin-off tentang anggota Sinister Six. Tapi ketika The Amazing Spider-Man 2 dirilis, itu tidak diterima dengan baik oleh kritikus maupun para penggemar. I can see that. I can see you don't want to be here. I can see you're scared. I can see you don't know what's happening to you. I can see that you don't want to hurt anybody. Rencana untuk sequel langsungnya ditunda karena studio berjuang untuk menemukan sutradara dan produser yang tepat. Semua pembicaraan kembali dan sequel keempat ini akhirnya berakhir ketika Sony membuat kesepakatan dengan Marvel untuk membawa Spider-Man ke MCU. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just... Hey, everyone. Good job. Nomor 5, Gambit. Because I know who you are, Gambit. You're the guy who escaped and you're the guy who's gonna take me back there. Kisah di balik upaya membuat karakter ini difilmkan memang lumayan terkenal. Channing Tatum awalnya ditetapkan untuk memainkan peran Gambit setelah membuat cameo sebagai karakter selama X-Men Origin Wolverine. Tapi Taylor Kitsch malah memainkan Gambit yang cukup keren. Are you Remy LeBeau? Do I owe you money? No. Then Remy LeBeau I am. Setelah film Wolverine diterima dengan buruk, studio kembali ke Channing Tatum untuk melihat apakah dia ingin membuat film Gambit. Dari 2013 dan seterusnya, film ini melewati 3 sutradara dan sejumlah besar penulisan ulang naskah. Dan seperti film Fox lainnya, film tersebut ditunda saat Disney mengakuisisi Fox. Sekarang terserah Disney apakah ia ingin membuat Gambit. You miss me? Nomor 4, film Fantastic Four awal 2000-an. But I think what telethon viewers really want to know is how you got your fantastic powers. The whole story is here in our book, Dick. We wrote it especially for your telethon to help raise scholarship money for State University, Reed's alma mater. Sebelum film asli Fantastic Four tahun 2005, sutradara lain memperhatikan film yang didasarkan pada keempat pahlawan super itu. Peyton Reed, pria di balik kedua film Ant-Man MCU, menampilkan versi film yang sangat berbeda dari yang biasa kita lihat di layar. Versi Peyton akan melihat keluarga pertama Marvel muncul di tahun 1960-an. Tidak akan ada cerita asal dan para pahlawan akan terasa lebih seperti Benrock bagi para penduduk daripada seperti pahlawan super. There's some folks outside that want to talk to you. We're not going public with this. We're scientists, not celebrities. It's too late, son. Peyton Reed mengajukan ide itu kepada CEO Fox Film Entertainment saat itu, Tom Rothman. Tapi eksekutif itu tidak terlalu suka. Mengingat bahwa Reed sukses besar dengan franchise Ant-Man, kami pikir Fantastic Four versi dia bisa menjadi berhasil. A new day is dawning. The day of the Fantastic Four. Nomor 3, Batman Continues. Ketika film Batman asli keluar pada tahun 1989, penggemar skeptis tentang Michael Keaton yang berperan sebagai The Dark Knight. Kekhawatiran itu langsung hilang ketika filmnya diputar di layar. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Fans mencintai Keaton sehingga dia kembali untuk Batman Returns bersama Michelle Pfeiffer. Film ketiga direncanakan di mana kedua aktor akan mengulangi peran masing-masing. Selena. Don't you see? We're the same. Batman Continues juga akan menampilkan Robin Williams yang mengenakan topi bowler sebagai The Riddler. Sayangnya Batman Returns mendapat beberapa kritik tentang nada gelapnya. Setelah Tim Burton dilepaskan dan franchise mulai menuju ke arah yang lebih ramah anak, Keaton dikeluarkan. Sayang sekali kami melewatkan Riddler Robin Williams yang membingungkan Keaton's Batman. I need all the information the police have on him. Yes, sir. Thank you. Nomor 2, Spider-Man 4. Look, I want to kill the spider. You want to kill the spider. Together, he doesn't stand a chance. Interested? Sam Raimi memberikan kontribusi besar pada genre film superhero ketika ia menyutradarai Spider-Man tahun 2002 yang dipimpin oleh Tobey Maguire. Fans dan kritikus menyukainya sehingga ada 2 sequel, namun entry ketiga tidak disukai para penggemar. I don't want to hurt you. Leave now. I guess you haven't heard. I'm the sheriff around these parts. Okay. Meskipun Spider-Man 3 mengecewakan, Raimi masih berharap untuk melakukan sequel keempat Spider-Man dengan pemeran aslinya. Tapi naskah yang memuaskan gak pernah benar-benar menyatu.
Ketika Raimi akhirnya meninggalkan proyek tersebut, Sony memutuskan untuk mengakhiri seri Spider-Man yang asli. Mereka melanjutkan untuk mereboot franchise-nya dengan Andrew Garfield yang umurnya cukup pendek. Who are you? Spider-Man. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Superman Lives. Superman Lives, or Superman Reborn, and then Superman Lives, and then later Superman Returns, was meant to be kind of like, let's kickstart Superman again in a bit more earnest way. Awalnya ditulis pada 1990-an oleh Kevin Smith dari ketenaran Clerks, film ini melihat pergantian sutradara lebih banyak dibanding episode di Star Wars. 5 versi skrip ditulis dan segudang aktor yang diberitakan akan memainkan Superman. Tapi berita casting yang paling menonjol untuk film ini adalah Nicolas Cage sebagai Superman. The great thing about Nick was that he was a fan of the comics, but he also was a fan of the sort of underpinnings and the psychology of it all. So that's again what's made him exciting. He sort of understood to me sort of both sides of it. Foto dan video dia dalam tes kostum masih akan membuat penggemar bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Setelah membawa Tim Burton untuk menyutradarai dan menghabiskan $30 juta untuk pengembangan skripnya, film tersebut ditunda. Seenggaknya Nicolas Cage harus memainkan Kryptonian hampir 20 tahun kemudian. It's always been my dream to have my own movie. Well, it is important to have dreams, I guess. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.